Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspagina Setianti dengan NIM R1C1230017. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas PowerPoint tambang umum yang membahas mengenai 4 jenis bahan galian dan metode penambangan yang digunakan. Jadi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memegang peranan penting dalam industri pertambangan global. Dari batu bara hingga emas, sektor ini tidak hanya menyumbang pada perekonomian nasional, tetapi juga menghadapi tantangan signifikan terkait keberlanjutan. Kita masuk pada bahan galian yang pertama, yaitu ada batu bara sebagai sumber energi vital. Batu bara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk dari sisa tumbuhan purba melalui proses pengarangan atau qualification selama jutaan tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dengan cadangan melimpah terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Komoditas ini menjadi tulang punggung energi nasional dan diekspor ke berbagai negara. Metode penambangan yang digunakan pada jenis galian batu bara yaitu yang pertama ada open pit atau surface mining, yang dimana metode ini paling umum digunakan di Indonesia karena lapisan batu bara atau SIM biasanya dangkal dan prosesnya dimulai dari land clearing, pengupasan topsoil untuk reklamasi, lalu overburden removal menggunakan alat berat, yang dimana batu bara kemudian diambil atau coal gating, diangkut atau coal hauling, dan diproses untuk menghilangkan pengotor. Tahap akhir adalah reklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan. Yang kedua yaitu underground mining, yang dimana digunakan ketika deposit batu bara berada pada kedalaman yang tidak ekonomis untuk penambangan terbuka. Metode populer meliputi room and pillar atau pembuatan ruangan dengan pilar batu bara sebagai penyangga, dan long wall mining, yaitu pemotongan panel batu bara sepanjang dinding panjang menggunakan shearer. Metode ini memerlukan infrastruktur yang kompleks dan perhitungan geomekanika yang cermat. Dampak lingkungan penambangan batu bara atau tantangan keberlanjutannya itu yang pertama ada deforestasi dan perubahan bentang alam, di mana menyebabkan hilangnya hutan dan habitat alami, mengubah topografi asli dan mengganggu ekosistem lokal. Kemudian ada air asam tambang, yang dimana mengandung logam berat dan dapat mencemari sumber air. Terus ada sedimentasi sungai yang dapat memperdangkal alur sungai dan merusak ekosistem akuatik. Serta yang terakhir ada emisi metana yang secara alami mengandung metana, gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari CO2 yang terlepas selama proses penambangan dan menyumbang pada perubahan iklim. Kemudian jenis bahan galian yang kedua yaitu nikel, logam masa depan. Nikel di Indonesia didominasi oleh endapan laterit yang tersebar di luas Sulawesi, Maluku, dan Papua. Endapan sulfida meskipun ada, jumlahnya jauh lebih sedikit. Nikel memiliki peran krusial dalam pembuatan stainless steel dan menjadi bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik, di mana menjadikannya komoditas strategis di era energi baru. Metode penambangan yang digunakan pada jenis bahan galian nikel yaitu yang pertama ada open pit mining atau laterit, karena endapan nikel laterit terletak pada dekat permukaan. Metode penambangan terbuka sangat efisien. Tahapannya meliputi pembersihan lahan, pengupasan lapisan penutup atau overburden, pengambilan biji nikel, limonit dan saprolit, dan pengangkutan ke fasilitas pemrosesan seperti smelter, rotary kiln, atau high pressure acid leaching atau HPAL. Kemudian ada underground mining atau sulfida. Metode ini lebih jarang di Indonesia karena endapan sulfida tidak mendominasi.
Teknik yang digunakan meliputi cut and fill atau pengambilan biji bertahap, diikuti pengisian kembali rongga. Kemudian sublevel stopping atau pengambilan biji dari sublevel, dan shrinkage stopping atau biji yang ditambang dibiarkan menopang rongga. Kemudian dampak lingkungan penambangan nikel atau tantangan dan mitigasinya. Yang pertama, pencemaran sedimen pasir. Jika tidak dikelola dengan baik, erosi dari area tambang dapat membawa sedimen ke laut, merusak ekosistem pesisir dan terumbu karang. Kemudian ada limbah taling, yang dimana limbah taling ini kalau dalam jumlah besar memerlukan pengelolaan ketat untuk mencegah pencemaran. Kemudian erosi dan sedimentasi berat. Lahan yang terbuka dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi tanah yang parah, mengakibatkan sedimentasi pada sungai dan waduk. Dan yang terakhir ada konsumsi energi tinggi. Proses smelter nikel sangat intensif energi, berkontribusi pada emisi gas rumah kaca jika sumber energi tidak terbarukan. Kemudian jenis bahan galian yang ketiga yaitu emas. Emas di Indonesia ditemukan dalam dua jenis utama, vein kuarsa. Yang pertama, vein kuarsa atau endapan primer seperti yang terdapat di Papua dan Sumatera, dan aluvial atau placer atau endapan sekunder di sungai atau dataran banjir. Emas tetap menjadi komoditas berharga yang dicari untuk investasi, perhiasan, dan aplikasi teknologi. Metode penambangan yang biasa digunakan pada jenis bahan galian emas yaitu yang pertama ada underground mining atau emas primer, di mana metode ini ideal untuk endapan vein yang sempit namun kaya, melibatkan penggalian akses, pengeboran dan peledakan, pemecahan dan pengangkutan ore, serta pengolahan atau gravity flotation dan cyanidation. Metode seperti cut and fill, shrinkage stopping, dan long hole stopping digunakan. Kemudian yang kedua yaitu placer mining atau emas aluvial. Metode ini mengekstrak emas dari sedimen sungai atau dataran banjir. Kemudian teknik yang digunakan meliputi pemisahan gravitasi, kemudian menggunakan kapal kruk, dan cara manual yang sangat sederhana. Dampak lingkungan dari penambangan emas ini yang pertama itu dapat mengakibatkan risiko cemaran merkuri dari penambangan rakyat, kemudian kerusakan sungai akibat pengerukan, dan lubang-lubang galian yang tidak direklamasi. Jadi kesimpulannya yaitu untuk jenis bahan galian batu bara, jenis endapannya yaitu sedimen atau sim dangkal dengan metode open pit dan underground atau long wall. Kemudian untuk jenis bahan galian nikel, jenis endapannya itu laterite dan sulfida dengan metode penambangan open pit untuk laterite dan underground sulfida. Kemudian jenis bahan galian emas, jenis endapannya itu vein primer dan aluvial dengan metode penambangan underground untuk vein dan placer mining untuk aluvial. Dan yang terakhir tembaga, bahan galian tembaga dengan jenis endapan porfiri dengan metode penambangan open pit atau dominan dan block caving. Jadi setiap komoditas mineral memiliki karakteristik endapan dan metode penambangan yang berbeda, yang juga membawa dampak lingkungan serta tantangan yang unik. Pemahaman mendalam tentang aspek-aspek ini penting untuk praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian saja pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.